Shalom, salam sejahtera para pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali kita bertemu dalam video Sekolah Sahabat 10 menit yang pada pekan ini kita akan masuki pelajaran keempat dari seri buku pendidikan dengan judul Penglihatan Tuhan Pandangan Alkitabiah. Dari lokasi perumahan di Icon, Bumi Serpong Damai, saya akan bacakan hafalannya yang tertulis dalam Amsal 15 ayat yang ketiga. Dikatakan demikian. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang yang jahat dan orang yang baik. Kenapa sampai penulis pelajaran menekankan ayat ini? Dikatakan mata Tuhan ada di segala tempat. Kita akan mulai dari pendahuluan pelajaran Sahabat Petak. Dikatakan demikian. Persepsi adalah cara kita menafsirkan dan memahami dunia di sekitar kita. Persepsi memberi kita pengaruh terhadap cara kita bertindak dan memperlakukan orang lain, serta keputusan-keputusan kita. Persepsi atau sudut pandang Alkitabiah didasarkan pada keberadaan Allah dan bahwa ialah yang personal yang berinteraksi dengan makhluk ciptaannya. Saudara-saudara perlu ingat bahwa banyak orang-orang pintar selama 2000 tahun terakhir ini menggunakan teorinya masing-masing. Di antaranya teori Charles Darwin, Galileo. Bahkan banyak orang-orang berpendidikan mengira bahwa dunia ini duduk di satu tempat, tidak ada rotasi. Namun, saya ingin katakan, sebagai manusia, kita tidak pernah melihat dunia ini dari posisi yang netral. Melainkan kita melihat melalui filter yang mempengaruhi cara kita menafsirkan dan memahami dunia sekitar kita. Filter ini yang disebut tadi pandangan, sudut pandang, atau persepsi. Dan itu sangat penting untuk mengajarkan pandangan Alkitabiah kepada orang-orang muda milenial saat ini, bahkan seluruh anggota jemaat kita. Nah, kita akan coba lihat bagaimana pandangan Tuhan. Pada pelajaran hari Senin dikatakan bahwa kita adalah ciptaan dari ras alien dan dunia dan segala isinya tidak nyata. Itu adalah pandangan dunia yang diwakili oleh seorang profesor di Oxford yang mengatakan bahwa kita tercipta dengan kekuatan komputer yang maha dahsyat. Dan teori itu menarik. Namun, kita harus melihat dan mengetahui bahwa inti dari setiap pendidikan Kristen dan realitasnya dan bukan hanya tentang Allah, tetapi seperti apa Allah itu. Atau gambaran pribadi Allah yang mengasihi manusia, ciptaannya, yang selalu ingin berhubungan dengan umatnya. Artinya bahwa pandangan dunia bagaimanapun yang bertentangan dengan sudut pandang Allah, itu boleh jadi sebagai wacana atau ilmu pengetahuan. Namun ingat, kita mengimani bahwa Allah adalah sumber atau pembuat mujizat yang meskipun menggunakan hukum-hukum alam, tapi Allah tidak terikat pada hukum-hukum itu. Dan ia dapat melampaui hukum-hukum tersebut bila mana ia menghendakinya. Seperti halnya apa? Proses kandungan bayi Yesus melalui seorang perempuan yang masih perawan, tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Artinya apa? Bahwa pengajaran akan pandangan Allah itu adalah kasih. Dan ini sangat relevan dengan zaman kita sekarang ini. Di mana begitu banyak pribadi-pribadi yang pintar atau kita katakan dunia intelektual yang mengklaim bahwa sains atau ilmu pengetahuan mendukung hal itu. Secara terbuka yang mengajarkan pandangan naturalisme atau ateisme. Intinya apa saudaraku? Fokus kepada pandangan Tuhan saja. Lalu ada mengatakan, bagaimana dengan pelajaran hari Senin yang berjudul pertanyaan Leibniz? Kita mengetahui bahwa Leibniz adalah seorang pemikir penulis dari Jerman dan dia bertanya tentang apa yang mungkin merupakan pertanyaan paling utama dan mendasar. Mengapa ada sesuatu gantinya tidak ada apa-apa? Itulah Gottfried Wilhelm Leibniz. Mengapa ada sesuatu ganti tidak apa-apa? Tidak ada apa-apa. Sangat menarik. Bagaimana Alkitab keberadaan Tuhan hanya dihembuskan saja. Namun ingat, Kejadian 1:1 menceritakan tentang keberadaan Tuhan. Demikian juga kitab Keluaran 3:13 ayat 14 dan titik awalnya adalah Allah sebagai pencipta
Bereshit bara Elohim. Kata bara adalah created atau created yang menciptakan. Bara. Intinya apa? Doktrin penciptaan adalah merupakan dasar bagi setiap pendidikan Kristen. Kenapa? Karena segala sesuatu yang kita percaya sebagai orang Kristen, semuanya diletakkan pada ajaran akan 6 hari penciptaan. Intinya apa? Alkitab dimulai dengan pernyataan tentang Allah sebagai pencipta, dan tidak ada satupun dari ajaran-ajaran lain yang masuk akal selain daripada kenyataan bahwa Allah sebagai pencipta manusia. Padahal kita menekankan doktrin penciptaan telah menghadapi suatu serangan yang sangat terbuka dari ilmu pengetahuan pada saat-saat sekarang ini. Kita mengetahui ajaran teori evolusi yang sangat bertentangan dengan Alkitab dan iman Kristen. Namun itu pun masih banyak saat ini orang yang mau menganutnya. Dan bahkan ide evolusi, entah dari mana asalnya, diusahakan agar selaras dengan firman Tuhan. Kalau sudah lihat gambar di samping, itu adalah Wilhelm Gottfried Leibniz, seorang Jerman, dan itulah mesin hitung ciptaannya. Artinya apa, saudaraku? Boleh saja orang punya pandangan, boleh saja orang punya persepsi, namun ingat, kita fokus kepada firman Tuhan saja. Lalu apa pandangan Alkitab, saudaraku? Dari sudut pandang Alkitab, sudah jelas bahwa tidak ada yang memandang dunia ini diciptakan tanpa ada yang menciptakannya. Elohim. Artinya apa? Allah yang menciptakan apa? Langit, bumi, dan segala isinya. Sehingga kita lagi bukan anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Itu Efesus katakan dalam pasal yang keempat ayat 14. Contoh di mana pelangi dari sisi atau sudut pandang ateis memandang sebuah pelangi di langit adalah sebuah fenomena alam biasa. Sedangkan dari sudut pandang Alkitab, bahwa pelangi itu tidak hanya sebagai fenomena alam. Air dan cahaya yang berinteraksi, tapi itu sebuah penegasan kembali dari janji Tuhan untuk tidak akan menghancurkan dunia ini lagi dengan apa? Dengan air bah. Pandangan dunia Alkitabiah pun didasarkan pada seperangkat doktrin yang mengajar kita. Bagi kaum orang-orang nanti kedatangan Yesus kedua kali, Alkitab tetap merupakan dasar dari iman orang percaya yang mengajarkan tentang pandangan hidup kita untuk melihat dan memahami dunia yang lebih baik dan kenyataan yang akan kita alami, di mana kita akan menjadi bagian daripadanya yang mungkin seringkali membuat kita rumit, bingung, dan menjadi takut dibuatnya. Kenapa, saudaraku? Alfa Omega jadi 1 halaman 114, pelajaran hari Selasa paragraf ketiga dikatakan, Allah bermaksud bahwa apabila anak-anak dari generasi mendatang menanyakan tentang pelangi yang indah yang terbentang di langit itu, maka orang tua harus mengulangi kembali tentang air bah yang menceritakan kepada mereka bahwa yang maha tinggi telah menjadikan pelangi itu dan menempatkannya di awan-awan sebagai suatu jaminan bahwa air tidak lagi akan menutupi bumi ini. Ingat, sebagai orang Advent, kita harus kuat dan mematuhi ajaran Alkitab. Karena itulah kebenaran apa? Kebenaran Allah yang menyatakan kepada manusia dan menjelaskan kepada kita tentang banyak hal dunia ini yang seharusnya kita ketahui dan kita pahami. Intinya apa? Semuanya itu harus menjadi fokus dari pendidikan Kristen yang berorientasi kepada firman Allah. Lalu kita akan masuk pada pelajaran hari Rabu. Kalau tadi dikatakan pada Alkitabiah, maka sekarang pun kita menyembah penerus. Ingat, sangat penting doktrin iman bagi kita. Dikatakan doktrin penciptaan adalah dasar dari iman kita yang tidak telah muncul dengan sendirinya di kitab Perjanjian Baru. Tapi itu berhubungan dengan doktrin penebusan. Kenapa? Doktrin penebusan menunjukkan bahwa kita memiliki Yesus Kristus yang telah mati, disalibkan, dan dibangkitkan, yang menjadi pusat dari kepercayaan kita semua. Bahkan 1 Petrus 1:18 mengatakan rencana penebusan Allah dibuat sebelum penciptaan. Rencana itu mencakup kematian dan kebangkitan Yesus dan harapan akan kedatangan yang kedua kali. Saudara-saudaraku, Allah tidak begitu saja menyingkirkan ciptaannya. Ketika manusia berdosa, Ia telah membuat rencana penebusan. Sang pencipta akan mati untuk menyelamatkan makhluk ciptaannya. Itu tertulis dalam Yohanes 11
Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Artinya apa saudara? Karena alasan itu, dosa Kristus yang telah disalibkan harus tetap menjadi yang terkemuka dan pusat dari semua yang kita ajarkan. Pada kenyataannya harus mencakup kedatangan yang kedua. Dengan kata lain, fokus kita hanya kepada Kristus dan menyembah penebus kita. Dan pada hari Kamis, penulis memberikan judul Hukum Allah. Di mana ada seorang ahli filsafat Prancis bernama Michel Foucault berpendapat bahwa semua sistem moralitas hanyalah buatan dan gagasan manusia yang diletakkan dan diberlakukan oleh mereka yang memiliki kekuasaan untuk mengendalikan orang banyak. Karena itu aturan-aturan moral ini tidak memiliki legitimasi yang sesungguhnya. Kenapa sampai dia berbuat begitu? Sangat ekstrim, saudara. Namun itulah yang terjadi. Itulah konsekuensi yang masuk akal dari sebuah masalah yang tidak benar-benar sangat baru. Namun Musa menangani hal itu pada Israel kuno ribuan tahun yang lalu. Apa dikatakan? Janganlah kamu melakukan apapun yang kita lakukan di sini sekarang. Yakni masing-masing berbuat segala sesuatu yang dipandang benar. Paragraf ketiga hari Kamis. Namun di slide saudara lihat, namun Alkitab memperkenalkan hukum moral yang mutlak, tidak dapat diubah, kekal, dan wajib yang berlaku untuk semua manusia. Apa itu? Hukum Tuhan. Keluaran 20 ayat 3-17. Ingat, kita kemarin belajar hukum Taurat, hukum Tuhan. Lalu, hukuman bagi mereka yang mendengarkan adalah, yang melanggarnya adalah apa? Maut. Oleh sebab itu, rencana keselamatan itu harus ada untuk menyelamatkan mereka atau menyelamatkan manusia. Sebelum kita lanjut ke yang berikutnya, bisa dikatakan bahwa hukum ini didasarkan atas kasih Tuhan kepada kita manusia, atas kasih kita kepada Tuhan dan sesama kita. Inilah acuan moral yang menunjukkan apakah kita benar atau salah dalam pandangan Allah, yaitu menuruti hukumnya. Dan pelajaran hari dan sebagai kesimpulan dikatakan, tujuan pendidikan yang sebenarnya adalah untuk memulihkan kembali peta Allah dalam jiwa. Dengan pemikiran ini, maka kita dapat melihat mengapa suatu pandangan kekristenan yang kuat adalah sangat penting bagi dasar falsafah pendidikan sekolah Advent. Bahwa pendidikan itu sendiri belum tentu semuanya baik, karena orang dapat dididik, bahkan sangat terdidik dalam berbagai ide dan sikap, tetapi ajaran mereka itu bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ditentukan dalam Alkitabiah. Kesimpulan berikutnya dikatakan, itu sebabnya sebagai orang yang menantikan Yesus kedua kali, sistem pendidikan sekolah Advent harus berdasarkan pada pandangan yang berfokus kepada Yesus saja. Bahkan, segala disiplin ilmu seperti pendidikan umum, pengetahuan, sejarah, moralitas, budaya, dan lain sebagainya harus diajarkan dari perspektif kekristenan sebagai lawan dari yang bertentangan atau bahkan mengabaikan falsafah pendidikan kekristenan itu. Last but not least dikatakan, dalam dasar pendidikan sekolah Advent tidak ada yang namanya perspektif netral. Semua kehidupan, semua realitas mesti dipandang melalui filter atau saringan dari pandangan seseorang. Terlepas dari pandangan itu dipikirkannya secara meyakinkan atau secara sistematis. Karena itulah pentingnya bahwa pandangan Alkitabiah membentuk semua dasar dari pendidikan Masehi Advent hari ke-7. Tuhan berkati kita. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Semawi, terima kasih Bapa karena pelajaran yang indah kami boleh berbagi dan boleh mengetahui bagaimana pandangan manusia, pandangan Allah, dan perspektif hukum Allah yang harus kami ikuti. Dan bagaimana pengorbanan penebus. Berkati hamba-Mu Tuhan, para pemirsa yang menyaksikan. Curahkan hikmat dari surga agar mereka dan kami semua boleh mengerti. Berkati perjalanan sekolah sahabat ini Tuhan, berkati keluarga kami dan juga semua yang kami kasihi. Terpuji nama Tuhan, lalu saya berdoa. Amin.